Esoknya Farhan berangkat ke kantor seperti biasa. Namun kali ini ada yang berbeda dari sikapnya. Pria itu menghindar dari Nadia. Wanita itu merasa keheranan. Apa salahnya? Mas, tadi Pak Aryan telepon. Beliau tanya, kapan kira-kira bisa mulai renovasi rumahnya? Oh, kalau itu coba tanyakan ke Rio. Dia yang memegang semua jadwal. Baik mas, jawab Nadia dengan rasa kecewa. Harapannya untuk mendapatkan kecupan pagi, setidaknya ucapan yang bisa memberinya semangat nyatanya tidak ia dapatkan. Tidak terjadi perbincangan lagi antara Farhan dan Nadia. Pria itu memilih diam diri di ruangannya. Bahkan saat jam makan siang tiba pun ia tetap memilih untuk tidak keluar. Saat Nadia sedang memandangi pintu ruangan bosnya, Niken datang dengan membawa box kecil yang berisi menu makan siang. Hai Nat, sapa Niken. Nadia sedikit terkejut. Oh, hai Ken, tumben kesini. Iya, Mas Farhan minta dimasakin makan siang tadi pagi. Di mana orangnya ya? Jawab Niken sambil menunjukkan tempat makan susun yang dibawanya. Oh, ada di dalam. Masuk aja Ken. Oke, aku masuk dulu ya. Nadia mengangguk. Ada perasaan tidak suka bercampur cemburu dalam hatinya. Kilasan apa yang kemarin ia lakukan bersama pria yang sudah beristri itu kembali terlintas. Hilangkan perasaan ini Tuhan, doanya. Merasa kalau apa yang diharapkannya tidak akan menjadi kenyataan. Masuk ke ruangan Farhan, Niken langsung menghampiri sang suami yang sedang sibuk di depan laptop. Sibuk banget sih suami aku. Hai, kamu udah nyampe? Udah dong. Niken menaruh tempat makan di meja. Sementara Farhan menyimpan semua file lalu laptop ia matikan. Sini duduk, pinta Farhan sambil menepuk pahanya. Di situ, aku nambah 2 kilo pagi ini loh mas. Gak apa-apa, masih kuat akunya. Niken menurut. Ia duduk di pangkuan suaminya. Farhan memeluk tubuh sang istri sambil menciumi lengan Niken yang berada tepat di depan hidungnya. Jangan gitu mas, gak enak sama Nadia. Mendengar nama Nadia disebut, Farhan teringat kembali kejadian kemarin. Di ruangannya juga ia mencium wanita yang bukan istrinya. Mas melamun? Tanya Niken saat Farhan tidak merespon ucapannya. Diusapnya pipi suaminya itu. Hah? Enggak, aku gak melamun. Ingin membuang ingatan itu, Farhan menarik tenggok Niken lalu mencium bibirnya. Saat pasangan itu sedang bermesraan, pintu diketuk. Masuklah Nadia yang matanya langsung tertuju pada posisi bos dan sahabatnya. Maaf, tadi ada klien yang mengirim email minta tanda tangan. Nadia menyerahkan selembar kertas yang baru saja diprintnya. Sini. Niken sudah akan turun dari pangkuan Farhan. Namun pria itu menahannya. Begini saja. Niken salah tingkah karena malu, sementara Nadia salah tingkah karena keadaan hatinya masih tidak menentu. Setelah mendapatkan tanda tangan Farhan, Nadia pamit keluar. Melihat pria yang dicintainya sedang bermesraan dengan istrinya membuat konsentrasi Nadia hilang. Moodnya turun drastis, apalagi saat Farhan pamit pulang lebih awal. Pria itu ingin menghabiskan waktu bersama sang istri katanya, karena hari itu pekerjaan memang tidak terlalu banyak. 1 bulan berlalu. Hari ini Nadia tidak masuk kerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Yo, Nadia gak masuk? Tanya Farhan pada Rio yang sudah bersiap berangkat ke proyek. Sepertinya pak, Mbak Nadianya gak menghubungi bapak? Enggak. Oke, kalau kamu udah siap, silakan berangkat. Farhan tidak ingin membahas Nadia dengan Rio lebih panjang lagi. Baik pak. Ingin mencari tahu sebab Nadia hari ini tidak ke kantor, Farhan berniat menghubungi Nadia. Sebelum memilih kolom call pada aplikasi WhatsApp-nya, ia melihat ada titik di kolom status, tanda ada status baru dari nomor kontak yang ada di ponselnya. Ia memilih untuk melihat kolom status lebih dulu. Dari banyak teman yang membuat status, ada juga status dari nomor kontak Nadia. Farhan membacanya. Nasib jadi janda yang udah gak punya siapa-siapa harus strong. Malam tadi baru aja rumahku kemalingan. Untung aku gak apa-apa. Meskipun badan pada sakit gara-gara berkali-kali jatuh saking paniknya. Nadia menunjukkan keadaan rumahnya yang berantakan.
juga tangan dan kaki yang terdapat lebam. Selesai membaca itu, tanpa berpikir panjang, Farhan keluar kantor dan langsung membawa mobilnya menuju rumah Nadia. Mendengar pintu diketuk, dengan terseok Nadia membuka pintu. "Mas Farhan?" pekiknya, karena sama sekali tidak menyangka bos yang selama sebulan ini menjaga jarak darinya akan datang ke rumahnya lagi. "Kamu gak apa-apa?" tanya Farhan. "Enggak, Tuhan masih melindungiku." "Ayo masuk." Nadia mempersilahkan Farhan masuk. "Mau minum apa?" "Gak usah, sini duduk saja." "Jalan aja susah, mau buatin minum segala." Nadia menurut. "Ada apa mas datang ke sini?" "Kamu gak masuk kantor, gak ada kabar. Begitu aku baca status kamu, otomatis aku takut terjadi sesuatu sama kamu." Farhan jelas merasa sangat khawatir. Nadia pun tertawa. "Aku gak apa-apa. Semalam aku biarkan pencuri itu mengambil apa yang ingin diambilnya. Jadi dia tidak sampai menyakitiku. Ini pada lebam gara-gara jatuh. Nabrak lemari pas awal aku baru lihat ada orang masuk." "Berarti komplek ini gak aman?" "Biasanya aman mas, tapi gak tahu kenapa bisa ada maling masuk." "Berarti keamanannya masih kurang." Nadia mengedikkan bahu. "Makasih loh mas, udah kesini." Farhan tersenyum. Tiba-tiba saja perasaan yang sudah beberapa minggu hilang muncul kembali. Gugup menderanya. "Oh ya, kenapa mas menghindariku?" Nadia memberanikan diri bertanya. Jujur saja, ia merasa sangat kehilangan. "Menghindar? Siapa yang menghindar? Sejak kejadian di ruangan mas waktu itu, besoknya mas berubah. Mas menjaga jarak denganku." Mata wanita itu menatap mata pria di depannya. "Maafkan aku hanya tidak ingin terjadi sesuatu antara kita. Aku sudah beristri, Nat." "Apa aku menuntutmu untuk meninggalkan istrimu?" "Tapi aku tidak ingin menyakitinya. Cukup kita yang tahu, cukup kita yang merasakan. Tapi, jadikan aku yang kedua. Hilangkan rasa takutku, mas. Setelah itu, aku tidak akan mengganggumu." Farhan diam. Nadia pindah posisi duduk di sebelah pria yang sudah beristri itu. Diraihnya tangan Farhan, ditempelkannya ke pipi, kemudian diciumnya. Farhan tidak juga merespon. Tangan pria itu dibawanya ke dada. Farhan dapat merasakan bagaimana cepatnya degup jantung Nadia. Hal tersebut menular. Farhan juga semakin tak mampu menguasai diri. Napasnya memburu. Ciuman itu kembali terjadi. Kali ini lebih dari itu. Dengan berani Nadia mengecupi leher Farhan hingga pria beranak dua itu menahan napas dan menggigit bibir agar geramannya tidak keluar. Tangan Nadia semakin liar. Diusapnya bagian tersensitif di tubuh Farhan. Namun pria itu kemudian menahannya. "Stop Nat," ucap Farhan susah payah. "Kenapa?" bisik wanita itu. "Kita jalani dulu semuanya. Tapi aku harap kita jangan sampai kebablasan." "Baiklah," Nadia tersenyum. Ia merasa lega. Akhirnya bisa dekat kembali dengan pria itu.